Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Amalia Ratnasari. Saya mengajar di SMP Pancasila Jatibarang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada pagi hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi zat aditif dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang zat aditif ya. Sebelum memulai pelajaran ya, kesiapan belajar. Sudah siap belajar belum? Coba berdiri dulu ya, berdiri. Kemudian perapiannya sudah rapi, baju sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan, siap untuk belajar? Ya. Nah, kalau sudah, duduk kembali. Kemudian berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Asrin. Coba Asrin berdoa dulu. Bersiap, berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, setelah itu kita cek kehadiran dulu ya. Abdul Wali, Adnan, kami, Febrianto, Ali Hamim, Ririn, berangkat semua ya, nihil ya. Nah, kemudian perhatikan untuk aturan pembelajaran ya. Yang pertama, tidak boleh makan dan minum. Yang kedua, tidak boleh bercanda dengan teman ya. Harus diperhatikan dua aturan itu. Kemudian harus diskusi dengan baik dan benar dengan kelompoknya. Nah, kemudian sekarang kita motivasi dulu biar lebih semangat. Coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Berdiri ya. Berdiri dulu, kita melakukan motivasi melalui ice breaking ya. Kita tepuk-tepuk dulu ya. Baca ya. Coba nanti yang salah maju ya. Nah, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Gambar pertama apa itu? Mie. Ada mie ya Bu. Bahwa yang asli ada yang namanya apa ini? Mie instan. Kemudian yang kedua apa itu? Ciki itu apa? Makanan ringan. Yang ketiga minuman soda. Nah, bagaimana rasanya ketika mengkonsumsi mie instan ini? Enak. Terus gurih. Apalagi ya? Asin, mantap, gurih. Nah, kira-kira
dikonsumsi yang terkandung dalam makanan dengan benar. Kemudian yang kedua ada tujuan sikap, ya, melalui kerja kelompok dan berdiskusi peserta didik dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama antar anggota dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video dampak penggunaan zat aditif, peserta didik dapat menentukan sikap terhadap makanan yang berbahaya dengan tepat, ya. Yang ketiga ada tujuan keterampilan, ya, melalui kegiatan mengamati kemasan makanan, peserta didik terampil memilih jenis makanan yang layak dikonsumsi setiap hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik melakukan presentasi hasil diskusi dengan penuh semangat, tapi harus semangat, ya. Nah, urgensi atau manfaat dari materi zat aditif ini, ya, dapat memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, tidak atau jarang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif, ya. Nah, garis besar pembelajaran, coba perhatikan garis besar pembelajaran. Nanti kita mengamati kemasan yang ada pada makanan ringan, mie instan, dan minuman bersoda, ya. Nanti melakukan diskusi ke kelompok dan mengerjakan LKPD. Kemudian presentasi, ya, setelah itu presentasi dan ada yang menanggapi. Kemudian penilaian pembelajaran itu ada tiga. Yang pertama itu penilaian kognitif, nanti ada pretest dan post-test, sikap kamu dalam kelompok, dan yang terakhir ada keterampilan, ya, keterampilan kamu nanti bertanya, kemudian presentasi. Kemudian untuk sekarang mengerjakan soal pretest, ya, bagi soal pretestnya terlebih dahulu. Waktunya 5 menit. Ada tahap 1 tentang apa? Orientasi masalah peserta didik. Nah, simak video berikut ini. Bahaya mie instan terlalu banyak dan sering, ya, diperhatikan. Mie instan memang sahabat dompetmu, tapi tidak bagi kesehatanmu. Seorang remaja berusia 18 tahun dari Taiwan meninggal akibat kanker perut karena kebiasaan makan mie instan setiap hari. Dilaporkan dari harian Xinhua, siswa itu selalu makan mie instan setiap malam sejak ia masih bersekolah di sekolah menengah. Setelah lulus dari sekolah dan mulai berkuliah, ia mulai menyadari bahwa ternyata ia sakit. Remaja itu mulai menunjukkan gejala seperti perut kembung, mual, dan sakit perut. Keluarganya pun mengkhawatirkan keadaannya. Ketika ia dibawa ke rumah sakit, ternyata remaja itu divonis menderita kanker perut stadium akhir dengan harapan kecil untuk sembuh karena kanker sudah menyebar ke seluruh organ. Ia bertarung dengan kanker selama setahun sebelum akhirnya ia beristirahat dengan tenang selamanya. Menurut Dr. Gan, onkologis dari rumah sakit kamu kos, pasti tahu jenis makanan yang bernama mie instan. Ya, makanan ini selalu menjadi pilihan yang terbaik saat akhir bulan. Mengkonsumsi mie instan sih sah-sah aja, asalkan tidak setiap hari, karena ternyata ada beberapa bahaya yang mengintai kamu jika makan mie setiap hari. Pertama, mie instan itu tidak gejala. Perlu kamu ketahui bahwa kolesterol jahat dalam darah yang dapat menyebabkan resiko tersumbat pembuluh darah. Hal ini bisa memicu serangan jantung dan serangan stroke. Mie instan juga mengandung banyak garam yang dapat membuatnya bentuk batu ginjal dalam tubuh. Dan memakan mie instan juga tidak dapat. Sudah dilihat? Nah, sudah dilihat. Sekarang simak artikel berikut ini. Artikel makan mie instan dengan minuman bersoda. Wah, bisa dibaca, ya. Dibaca dulu di dalam hati. Sudah selesai? Sudah selesai, ya.
membaca artikel ya. Nah, dari dua masalah yang dipaparkan ada tadi video tentang makan mie instan terlalu banyak dan terlalu sering, dan yang kedua ada artikel tentang makan mie instan dengan minuman bersoda. Apakah ada pertanyaan yang timbul? Nah, kenapa makan mie instan dan minuman bersoda secara bersamaan dapat berbahaya? Kenapa coba? Kenapa? Bisa menyebabkan apa tadi? Menyebabkan sakit perut hebat ya, sehingga bisa dilarikan ke rumah sakit. Karena apa sih? Nah, mungkin terlalu banyak zat aditif yang terkandung di dalam mie instan dan dicampur juga dengan apa? Minuman bersoda, makanya bisa berbahaya ya. Kalau makan mie instan sebaiknya minum apa? Minumnya air putih ya. Tidak makan mie instan boleh, tetapi tidak setiap hari. Kemudian setelah ini tahap 2 mengorganisasikan peserta didik ya. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya? Ya. Jadi kelompok 1, 2, 3 dan 4. Sekarang kursi dan meja digabung ya. Meja digabung ke belakang ya. Dibagi LKPD-nya ya. Satu kelompok 1 LKPD. Nanti ada yang menulis satu dan yang lain berdiskusi. Nah, makanan yang dibawa apa saja kemarin? Kemudian yang keempat nanti ada 4 ya. Nah, perhatikan LKPD-nya. Sekarang ke tahap 3 membimbing penyelidikan peserta didik. Nah, misal kan pakainya HP ya, satu kelompok minimal bawa HP 1. Kalau tadi videonya belum jelas, tinggal di scan ya, di scan ulang, kemudian kamu tonton ulang videonya. Kemudian kalau tadi belum sempat membaca bisa scan ya. Kemudian di sini juga ada bacaannya berdasarkan tayangan video tadi ya. Berdasarkan tayangan video dan artikel, pertanyaan apa saja yang timbul nanti ditulis. Tadi Iyun bertanya apa, kemudian Ririn bertanya apa, nanti ditulis kembali. Kemudian tahap kedua ada apa? Mengorganisasikan peserta didik. 3 sampai 4 orang sudah. Jumlahnya ada berapa? 4. Nah, alat dan bahan. Yang pertama alat tulis, buku tulis, handphone sudah ada. Kemudian kemasan mie sudah ada. Kemasan mie instan Indomie sudah ada. Kemudian kemasan ringan taruh. Kemudian minuman bersoda Coca-Cola sudah ada semua. Nah, cara kerja coba perhatikan. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Bacalah komposisi bahan makanan dan minuman yang tertera pada kemasan tersebut. Identifikasilah kandungan zat aditif yang terdapat dalam kemasan makanan dan minuman. Tulislah makanan dan minuman yang mengandung zat aditif, aman dikonsumsi, tidak aman dikonsumsi pada tabel pengamatan. Gunakan referensi internet atau sumber yang relevan dalam proses menganalisis apakah mengkonsumsi makanan dan minuman mengandung zat aditif dalam jumlah yang berlebihan baik untuk kesehatan. Sudah ya. Sekarang kalau sudah, mulailah diskusi kelompok 1 orang, berarti kebagian 1 makanan. Mengidentifikasi yang ada di
kemasan makanan tersebut. Ayo. Di buku tulis saja nggak apa-apa, nanti digabungkan ya. Mana buku tulisnya? Nah, sekarang dilihat komposisinya ya. Yang termasuk zat aditif mana sih? Nah, tuh kalau mau lihat itu di buku paket ada keterangannya ya. Sekarang ada waktu 20 menit untuk berdiskusi sambil Bu Guru akan menilai keaktifan kalian ya. Ditulis nih mononatrium sampai tulis ulang. iya sampai dari guanilat. Iya ditulis emulsi garam ya nggak usah garam tadi garam termasuk zat aktif bukan termasuk aktifnya yang ditulis jenisnya apa ditulis kemudian aman dikonsumsi atau tidak aman dikonsumsi. Ya. Nah, ada HP silakan bisa menggunakan HP untuk memberi informasi sambil Bu Guru nilai ya. Kerjasamanya bagaimana? Nah, ya ini pengemudi namanya apa? Ya. Ini pewarna alami karamel ya, tadi aku tulis tadi aku sama seperti ya ini termasuk apa? Karamel, iya sih? Pewarna berarti tulis ini pewarna. Gula termasuk apa? Gula manis, gedes. Garam yang apa sih? Ya tulis. Semuanya tuh. Oh berarti pengerti kualitas bisa menyedap, bisa harus bisa minum garam. Berarti kuat. Ya, emulsi Pak. Pada mie instan, Indomie, Ekomi, Taro dan minuman bersoda itu apa saja aman dikonsumsi atau tidak? Kemudian nanti jawablah 3 pertanyaan dan kesimpulan ya. Nanti kalau sudah presentasi di depan kelas ya. Yang pertanyaan sudah, kalau sudah pertanyaannya dikerjakan ya. Coba satu orang satu pertanyaan. Kalau punya 5 menit lagi ya. Nanti perwakilan kelompok presentasi dan yang lain menambahkan
Nah, nomor 2 bisa cari saja di mengembangkan dan menyajikan hasil penyelidikan. Yang selanjutnya tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, nanti ada perwakilan kelompok yang maju. Pada pertemuan sebelumnya kelompok 1 dan 2 sudah maju presentasi. Sekarang kelompok 3 dulu, coba kelompok 3 maju semua di depan. Nanti ada kelompok yang bertanya, ya. Maju. Sini, maju lagi, maju. Yang lain diperhatikan, jangan bercanda sendiri. Nah, salam-salam dulu. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia. Mari, ya. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. dan nomor 1 apa? Satu, berdasarkan kerajinan orientasi masalah dari video dan artikel tentang identifikasi yang telah kalian dapatkan. Apakah mengkonsumsi makanan kemasan dan minuman kemasan dalam jumlah yang berlebihan aman dan baik untuk kesehatan? Berikan penjelasan. Bisa membuat berat badan bertambah, bahkan mengalami obesitas. 2. Berdasarkan kajian orientasi masalah dari artikel dan hasil identifikasi, bagaimana dampak yang dapat timbul bagi seseorang yang mengkonsumsi makanan mengandung zat aditif secara berlebihan. Tuliskan pendapatmu. Kerusakan saraf ginjal, hati, cacat telah gangguan gastroenteritis, kejang-kejang, anomia kaki, kelainan pertimbulan, kemandulan, bahkan kematian. 3. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari dampak berbahaya dari zat aditif pada makanan kemasan dan minuman kemasan? Tuliskan pendapatmu. Mengurangi konsumsi makanan siap saji, meningkatkan konsumsi sayuran dan tumbuh-tumbuhan, serta konsumsi vitamin. Kesimpulan, zat aditif adalah segala jenis bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan tujuan untuk menambahkan dan memperkuat rasa, membuat warna yang lebih menarik, mengawetkan, memberi aroma, mengentalkan, dan mengeksplorasi bahan makanan. Zat pemanis, zat warna, zat penyedap, zat pengawet, zat pemberi aroma, zat pengental, dan pemulsi. Nah, sudah presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Ya, Marina bertanya, Pak. Zat aditif itu apa saja? Zat aditif, zat pemanis, zat warna, zat penyedap, zat pengawet, zat pemberi aroma, zat pengental, dan pemulsi. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, kita beri tepuk tangan untuk. Berarti kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya zat aditif adalah sesuatu bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan tertentu, ya. Nah, sekarang
dari Roma. Zat aditif itu apa sih? Bahan yang sengaja ditambahkan Ke dalam makanan ke dalam makanan dan apa? Minuman dengan apa? Dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa sih? Nah, Manis adalah zat aditif yang dapat menyebabkan rasa manis. ya, menyebabkan rasa manis. Ada yang alami apa sih? Gambar apa? Gula Jawa dengan wortel warna apa? Wortel warna apa? Kemudian kunyit warna apa? Kuning. Apa lagi? Buah bit warna merah. Solusi agar bahaya dari mengkonsumsi mie instan, makanan ringan dan minuman bersoda. Solusinya apa? Mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi air putih dan jus apa? Buah. Kemudian yang kedua apa? Memperbanyak makan makanan yang sehat ya. Kerjakan proses, nanti kita koreksi bersama-sama ya. Ya, jangan lupa dikasih nama dan kelas. Pertama, bahan tambahan pada makanan yang diberikan dengan tujuan menarik perhatian konsumen, menambah kelezatan, meningkatkan kualitas produk dan membuat produk lebih tahan lama disebut zat aditif. Jawabannya yang nomor 3, zat aditif makanan yang berfungsi sebagai pengawet dan pewarna. Berturut-turut ditunjukkan nomor berapa? Pengawet apa saja pengawet? Gula dan garam. Betul berapa? 5 ya. Berarti ada 5 juan ya. Semua perhatikan. Hadapnya ke sini semua. Hadap ke guru ya. Kalau kita menyimpulkan. Nah, refleksi. Apa pengalaman menarik selama pelajaran? Apa pengalamannya? Ayo. Mendapat ilmu tentang apa? Ternyata zat aditif itu apa sih? Tidak baik dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Apalagi pengalaman menarik yang kita dapatkan hari ini? Dapat mengetahui apa? Seru karena apa? Dapat mengamati zat aditif langsung dari kemasan makanan ya. Apa yang masih belum dipahami? Sudah paham semua? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, tindak lanjut pembelajaran nanti di rumah ya, baca dulu materi tentang organ pencernaan manusia ya, karena materi selanjutnya organ pencernaan manusia. Kemudian pembiasaan karakter yang baik, berarti kamu tadi bisa memilah-milah jenis makanan ya. Nah, kalau sudah silakan istirahat terlebih dahulu.